Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita memasuki ibadah, akan saya bacakan warta gereja Minggu tanggal 31 Januari 2021. Pengkhotbah ibadah online Minggu tanggal 31 Januari 2021 Bahasa Indonesia dilayankan oleh Bapak Pendeta Emeritus Widiatmo Herjanto STH. Bahasa Jawa dilayankan oleh Ibu Pendeta Nunung Estininghyang SSI. Ibadah tatap muka ditiadakan. Sehubungan dengan program PPKM, pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat diperpanjang sampai dengan tanggal 8 Februari tahun 2021. Maka untuk ibadah tatap muka di Gereja Kristen Jawa Jayadiningrat tanggal 24 Januari sampai tanggal 7 Februari 2021 ditiadakan. Ibadah dapat diikuti secara online melalui channel YouTube Gereja Kristen Jawa Jayadiningrat mulai jam 6.30 waktu Indonesia bagian Barat untuk ibadah bahasa Indonesia, jam 9 untuk ibadah bahasa Jawa. Sakramen Perjamuan Kudus online. Sehubungan ditiadakannya ibadah tatap muka pada tanggal 7 Februari 2021, maka Sakramen Perjamuan Kudus akan dilayankan secara online. Sedangkan pendadaran juga dilakukan secara online pada ibadah hari ini, Minggu tanggal 31 Januari 2021 di setiap jam ibadah. Jemaat bisa menggunakan minuman dan makanan yang ada di rumah sebagai pengganti hosti dan anggur. Namun, jika menghendaki untuk memakai hosti dan anggur dari gereja, dapat melakukan konfirmasi atau memesan terlebih dahulu melalui telepon 0271 641 768. Ditunggu sampai dengan Rabu tanggal 3 Februari 2021. Warga jemaat dapat mengambil hosti dan anggur tersebut pada hari Sabtu tanggal 6 Februari tahun 2021 pukul 10 sampai 12 siang. Sedangkan perjamuan yang dilayani di rumah diutamakan untuk jemaat yang sakit, yang memang selama ini dilayani di rumah, di mana hosti dan anggur dibawakan oleh petugas. Aksi donor darah. Mohon partisipasi warga jemaat pada acara aksi donor darah yang diadakan oleh Pelayanan Kesehatan Tresno Asih dan PMI pada hari Minggu 7 Februari 2021 jam 10 di ruang kesehatan Gereja Kristen Jawa Jayadiningrat. Demikianlah warta gereja dari majelis. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita mempersiapkan diri memasuki ibadah. Jemaat dimohon untuk berdiri dan menyanyikan Kidung Jemaat 17 bait pertama. Tuhan Allah hadir. Sembah sujud di sini.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah ibadah kita pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas saudara sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Marilah saudara-saudara kita bersama-sama mengawali ibadah kita, atau di awal ibadah kita ini kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pujian dari PKJ 27, baitnya yang pertama dan keenam. Nyanyikanlah nyanyian baru. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, pencipta cakrawala. Segala serafim kerubim pujilah Dia, besarkanlah namanya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Allah, semua ciptaannya semesta alam. Pujilah Tuhan yang di surga, nyanyikan haleluya. Bersorak-sorai bagi Rajamu, bersorak-sorai bagi Rajamu. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, marilah kita memasuki pengakuan dosa. Pengakuan dosa akan saya bacakan di Injil Markus 12 ayat 29 sampai dengan 31. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap kekuatanmu. Dan hukum yang kedua ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, keinginan kita ialah dapat melakukan semua perintah Tuhan dengan baik. Namun, dalam kenyataannya justru seringkali kita melanggar perintahnya itu. Itulah dosa kita. Oleh karena itu, marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dengan mengakui dan menyesali dosa-dosa kita. Di bawah kaki salib-Mu ya Tuhan, kami bertelut sambil mengaku dosa-dosa kami, yaitu dosa-dosa kami lakukan, baik dalam pikiran, perasaan, perkataan, maupun perbuatan yang tidak berkenan kepadamu. Ampunilah kami ya Tuhan, dan anugerahkan kepada kami kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami taat untuk melakukan perintah-Mu. Amin. Dengan menyesali dosa-dosa kita, marilah kita menyanyikan nyanyian penyesalan, menyanyikan Kidung Jemaat 33, bait pertama dan kedua, suaramu ku dengar.
Jemaat diundang untuk berdiri bersama-sama kita menerima anugerah Tuhan. Jemaat, Tuhan Allah berkenan untuk menerima setiap pertobatan kita. Bahkan tidak hanya berkenan, namun Tuhan Allah juga berkenan pula untuk menyatakan anugerahnya, kasih anugerahnya bagi setiap orang yang bertobat di hadapannya. Roma pasal 3 ayat 23 dan 24 demikian. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Demikian anugerah Tuhan, dan marilah anugerah Tuhan ini kita terima, kita tanggapi dengan menaikkan nyanyian syukur dari pelengkap Kidung Jemaat 216, baitnya yang pertama dan ketiga, berlimpah sukacita di hatiku. Berlimpah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah sukacita di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Berlimpah kasih Yesus di hatiku, di hatiku, di hatiku, berlimpah kasih Yesus di hatiku, tetap di hatiku, aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Dipersilahkan untuk duduk kembali. Marilah kita bersama-sama menyatukan hati dan iman kita di dalam kita menaikkan doa-doa kita di hadirat Tuhan. Marilah kita berdoa. Kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan dengan segala sukacita kehidupan kami, karena Engkau telah berkenan memelihara kehidupan kami dengan berkat-berkat kasih-Mu. Kami juga bersyukur di hadirat-Mu kalau pada saat ini kami boleh melaksanakan ibadah minggu kami. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya bahwa Roh-Mu yang kudus berkenan bekerja di kediaman hati kami masing-masing. Sehingga melalui persekutuan ibadah minggu ini ya Bapa, biarlah Engkau berkenan untuk senantiasa menguatkan iman kehidupan kami, sehingga dengan demikian apapun yang sedang kami hadapi, kami jalani dalam kehidupan ini, kami senantiasa menyerahkan, menyandarkan segala sesuatunya hanya pada kuasa pertolongan-Mu saja. Kami serahkan Bapa ibadah kami pada saat ini hanya pada pemeliharaan Roh-Mu yang kudus. Tidak lupa kami juga ingin menyerahkan saudara-saudara kami yang sekiranya pada saat ini sedang dalam keadaan sakit atau di dalam usia yang sudah lanjut sehingga lemah fisiknya. Demikian pula saudara-saudara kami yang mungkin pada saat ini sedang terbeban berat dalam hidupnya, dan juga yang sedang tidak bisa bersama-sama kami di dalam ibadah online ini karena satu dan lain hal. Tuhan, Engkau mengetahui keadaan mereka masing-masing. Kami hanya memohon kepadamu kiranya Engkau berikan pertolongan kepada mereka, kuatkanlah iman mereka semua, agar di setiap keadaannya mereka boleh menyandarkan segala sesuatunya hanya kepadamu dan dapat mengucap syukur senantiasa
Karena kami dan mereka boleh percaya bahwa Engkau adalah Allah yang senantiasa memelihara kehidupan kami dan senantiasa memiliki rancangan-rancangan yang baik bagi kehidupan kami semua. Kami serahkan saudara-saudara kami tersebut ya Bapa, hanya pada pemeliharaanmu saja. Kami juga menyerahkan jemaatmu di GKJ Joyodiningrat di dalam melaksanakan tugas panggilannya, terutama di dalam situasi yang memang jauh berbeda dengan situasi normal sebelumnya. Dalam situasi pandemi ini, kami memohon pertolongan Roh-Mu yang kudus, agar gereja, melalui majelis gereja, melalui badan-badan pembantu majelis yang ada, kiranya dapat melaksanakan tugas pelayanannya dengan baik, dengan memberikan nuansa-nuansa baru pelayanan, sehingga dengan demikian jemaat-Mu tetap di dalam satu persekutuan karena karya Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan jemaat-Mu di GKJ Joyodiningrat ini. Demikian pula untuk jemaat-jemaat yang lain ya Bapa. Kiranya Bapa senantiasa memelihara kehidupan mereka, mampukan setiap jemaat untuk dapat menciptakan pembaruan-pembaruan di dalam pelayanan dalam kondisi pandemi ini, sehingga segala sesuatunya tetap dapat berjalan sebagaimana yang Engkau kehendaki. Bapa yang Maha Kasih, tidak lupa kami juga ingin menyerahkan pemerintahan bangsa kami, demikian juga setiap kami yang terlibat di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kiranya Bapak berkenan untuk senantiasa memberikan berkat kemampuan kepada pemerintahan bangsa kami, terutama di dalam menghadapi pandemi ini, yang benar-benar menguras tenaga, namun juga daya dan dana di dalam mengatasinya. Oleh karenanya Bapak, kami hanya ingin menyerahkan segala usaha yang dilakukan pemerintahan kami, kalau di tahun ini, dimulai dengan vaksinasi, kiranya segala sesuatunya itu benar-benar berguna di dalam kami membangun kekebalan ataupun membangun situasi tubuh untuk dapat melawan penyakit COVID-19 itu. Kiranya Tuhan berkati setiap petugas yang melaksanakannya, agar segala sesuatunya dapat berjalan dengan baik. Demikian juga kami semua, bagian dari rakyat atau masyarakat Indonesia, kiranya dapat menerima usaha-usaha pemerintah itu dengan penuh percaya bahwa Engkau berkenan pula campur tangan di dalamnya untuk kebaikan kami semua. Bapa yang Maha Kasih, sebentar lagi kami akan menerima pelayanan firman-Mu. Kiranya persiapkan hati kami, iman kami, dan biarlah Roh-Mu yang kudus yang memampukan kami untuk dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kehidupan kami, bagi tugas pelayanan kami. Kami serahkan kehidupan kami serahkan pelayanan firman-Mu ini hanya pada pimpinan Roh-Mu yang kudus. Demikianlah Bapa, seru doa permohonan kami, yang semuanya ini kami naikkan ke hadirat-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kehidupan kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pembacaan Alkitab dalam ibadah kita pada saat ini terambil dari Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Injil Markus pasal 1 ayat 21 sampai 28. Yang demikian pembacaannya. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke dalam rumah ibadat dan mengajar. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak,
Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Tetapi Yesus menghardiknya, katanya, diam, keluarlah daripadanya. Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu dan sambil menjerit dengan suara nyaring, ia keluar daripadanya. Mereka semua takjub sehingga mereka memperbincangkannya, katanya, apa ini? Suatu ajaran baru. Ia berkata-kata dengan kuasa. Roh-roh jahat pun diperintahnya dan mereka taat kepadanya. Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang dia ke segala penjuru di seluruh Galilea. Demikian Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dengan setia. Haleluya. Selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabarnya? Saya berharap semuanya dalam keadaan baik. Kalaupun ada saudara yang sakit, kurang enak badan, kiranya sesuatunya itu tidak mengganggu. Di dalam kita bersama-sama untuk beribadah, di dalam kita bersama-sama untuk menerima firman Tuhan, di dalam kita bersama-sama untuk menerima kekuatan bagi kehidupan iman kita. Saudara-saudara, dalam akhir minggu terakhir bulan Januari ini, kita tadi mendengar cerita bagaimana Tuhan Yesus mengajar di sinagoga di kota Kapernaum. Kita tadi berjumpa dengan cerita bagaimana mereka takjub terhadap pengajaran Yesus. Namun di sisi lain juga bagaimana di dalam ibadah itu ada orang yang kerasukan, yang kemudian berteriak-teriak, berniat melawan Yesus, yang kemudian dengan sikapnya itu dia dihardik oleh Yesus dan roh jahat itu keluar dari diri orang itu. Saudara-saudara, sebenarnya frame cerita ini melanjutkan apa yang sudah kita terima minggu yang lalu. Hanya mengingatkan saja, minggu yang lalu kan ketika Tuhan Yesus menerima kabar bahwa Yohanes Pembaptis ditangkap, Tuhan Yesus lalu mengatakan bahwa waktunya sudah genap, kerajaan Allah sudah dekat. Bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Artinya pada saat itu dimulailah apa yang menjadi misi Yesus untuk dunia ini, yaitu mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Oleh karena itu pada bertobatlah, oleh karena itu pada percayalah. Dan demikian juga rupanya yang disampaikan oleh Yesus di sebuah sinagoga di kota Kapernaum. Namun kita tadi mendengar di sana ketika Yesus menyatakan hal itu, mewartakan hal itu, disebutkan bahwa mereka takjub mendengar pengajarannya. Mereka takjub mendengar pengajarannya. Takjub itu tentu muncul dari dalam hati. Artinya apa? Mendengar pengajaran Yesus pada saat itu
hati mereka tersentuh. Hati mereka tersentuh. Dan sentuhan pada hati mereka itu menimbulkan rasa takjub. Hanya mendengar perkataan Yesus. Hanya mendengar pengajaran Yesus. Bahkan disebutkan oleh Markus di sini, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Saya tidak bisa menyatakan dengan persis ahli Taurat kalau mengajar bagaimana, tapi rupa-rupanya pengajaran ahli Taurat itu pada saat itu mungkin tidak bisa menyentuh hati mereka. Artinya mungkin para ahli Taurat mengajarkan sebagaimana yang mereka sudah hafal. Dan kalau sudah hafal memang mungkin narasi kata-katanya itu memang bagus. Tapi belum tentu itu bisa menyentuh. Namun Yesus mengajarkan kepada mereka dan mereka takjub. Hati mereka tersentuh. Ada karisma, ada wibawa, ada kuasa di sana yang menyentuh hati mereka. Itu pengajaran yang dilakukan oleh Yesus untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Dikatakan kemudian pada waktu itu di dalam rumah ibadat itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang yang kerasukan roh jahat itu biasanya adalah orang yang kehidupannya itu diasingkan, disendirikan. Karena dia diyakini dirasuki oleh roh jahat. Dan kalau kita berbicara tentang roh jahat, tentu di sisi yang lain ada roh yang baik. Dan kita percaya bahwa roh yang baik itu berasal dari Tuhan Allah. Nah, roh jahat ini pekerjaannya itu biasanya merusak apa yang menjadi pekerjaan roh baik. Biasanya dia ingin senantiasa mengacaukan tatanan-tatanan yang sudah dilakukan oleh roh baik, roh yang baik di dalam kehidupan manusia. Nah, oleh karena itulah orang yang kerasukan roh jahat itu dalam kehidupannya diasingkan, disendirikan, dipinggirkan. Nah, namun tentu saja lalu menimbulkan pertanyaan bagi kita semua. Kalau memang diasingkan, disendirikan, loh kenapa kok dia bisa masuk ke sinagoga? Kenapa dia bisa masuk ke rumah ibadat yang di situ dipenuhi oleh orang-orang yang saleh, para pemimpin agama pada saat. Kok orang yang kesurupan itu boleh masuk? Saudara-saudara, memang gambarannya dia itu orang yang kesurupan itu bukan mesti selalu sebagaimana orang yang tidak sadar tentang dirinya, berpakaiannya dan lain sebagainya. Mungkin ketika masuk sinagoga dia juga orang biasa. Penampilannya biasa, tidak mengganggu banyak orang dan mungkin juga orang tidak sadar bahwa orang itu sedang kesurupan atau kerasukan. Sehingga dia bisa ikut bersama-sama dalam ibadah itu. Hanya saja ketika Yesus sudah mulai mewartakan tentang warta kerajaan Allah sudah dekat itu, maka roh jahat yang ada pada orang itu muncul melalui mulut orang itu. Yang kemudian berteriak, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nazaret?" Apa urusanmu dengan kami? Itu yang pertama. Artinya orang itu seolah-olah mau berkata kepada Yesus bahwa udah kamu itu enggak usah nyampuri urusan kami. Ini bukan urusanmu, ini urusan kami. Jadi dia itu merasa bahwa kehidupannya
mulai dicampuri oleh Yesus yang berasal dari Allah, roh yang baik itu, dan dia tidak mau itu. Yang kedua, dia juga berteriak, engkau datang hendak membinasakan kami. Dengan kata-kata demikian itu menunjukkan bahwa dia juga mulai terancam. Wah, jangan-jangan ini Yesus ini mau membinasakan kami. Artinya roh jahat itu mengakui bahwa dalam kuasa Yesus itu ada kuasa yang sangat kuat, yang roh jahat itu sendiri tidak mampu melawannya. Apakah kamu hendak membinasakan kami? Dia mulai terancam. Jadi yang pertama tadi dia merasa dicampuri. Yang kedua dia merasa terancam. Lalu yang ketiga bagaimana? Dia katakan, aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Apa yang dilakukan oleh roh jahat melalui orang itu? Yang ketiga ini merupakan gertakan. Dia mau menggertak Yesus. Sama seperti mungkin kalau kita melihat ada orang yang sedang dihalangi orang lain, lalu dia mengatakan, aku ngerti kowe lho. Kowe iki sapa? Aku ngerti kowe lho. Lah mungkin akan menjadikan orang yang menghalangi atau lalu menjadi surut. Keberaniannya surut. Wah, jangan-jangan ini pejabat. Jangan-jangan ini orang yang berkuasa. Ketika dikatakan aku ngerti kowe lho. Roh jahat ini pun menggertak. Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah. Jadi kehadiran pengajaran Yesus di sinagoga pada saat itu benar-benar sudah mengusik roh jahat yang melalui orang itu kemudian mengungkapkan bahwa roh jahat itu merasa dicampuri oleh Yesus, roh jahat itu merasa terancam oleh pengajaran Yesus, roh jahat itu kemudian mau menggertak Yesus. Namun kemudian ternyata Yesus justru malah menghardiknya. Diam, keluar kamu daripadanya. Yesus memang tidak membinasakan roh jahat itu. Karena membinasakan roh jahat itu urusan Allah Bapanya. Tapi Yesus menyatakan kepada banyak orang pada saat itu bahwa kuasanya itu jauh melebihi dari kekuatan roh jahat itu. Roh yang baik yang berasal dari Allah yang berwujud di dalam Yesus itu jauh lebih berkuasa daripada kekuatan roh jahat itu. Sehingga disebutkan kemudian bahwa roh jahat itu menjerit-jerit keluar dari orang itu. Saudara-saudara, paling tidak kita melihat kerangka ceritanya itu, kita kemudian semacam disadarkan bahwa memang ketika kebaikan kebenaran itu dinyatakan, di dekatnya di situ tetap ada roh jahat yang mau menghalang-halangi kebenaran dan kebaikan itu dinyatakan. Dimanapun itu. Tidak hanya di hadapan atau di dalam kehidupan kita sehari-hari. Bahkan di dalam Yesus menyatakan kuasa Allah yang sudah dekat pada kehidupan manusia, roh jahat itu juga ada di dekatnya. Sering di dalam kita sehari-hari kita mendengar bahwa ketika kita mau berbuat kebenaran, di situ juga kejahatan membisiki kita supaya kita tidak melakukan kebenaran itu. Jadi di mana ada roh yang baik, di situ juga ada roh yang jahat. Nah, inilah yang harus kita sadari semua di dalam kehidupan kita ketika kita mau mengimani
bahwa Yesus itu adalah juru selamat kehidupan kita. Artinya bahwa Yesus yang menjadi juru selamat kehidupan kita, yang sudah memanggil kita untuk ikut menjadi kawan sekerjanya, menyatakan kepada dunia ini bahwa kerajaan Allah itu sudah dekat. Itu mau mengingatkan kepada kita bahwa di dalam diri kita, di dalam hati kita, roh jahat itu juga bisa bekerja. Di dalam diri kita, di dalam hati kita, roh jahat itu juga tetap bermaksud mengacaukan tatanan yang ada, yang sudah diberikan oleh Tuhan Allah melalui roh yang baik itu. Kalau kemudian orang-orang ketika melihat bagaimana roh jahat itu dikalahkan oleh Yesus sehingga orang yang kerasukan itu menjadi sembuh, dikatakan sekali lagi, mereka semua takjub. Takjub yang pertama tadi ketika mereka mendengarkan Yesus mengajarkan tentang kerajaan Allah. Takjub yang kedua adalah ketika mereka melihat sendiri pekerjaan Yesus mengalahkan roh jahat itu. Sekali lagi mereka takjub. Hati mereka tersentuh. Nah, ketika hati manusia tersentuh, hanya ada dua hal yang bisa dilakukan, atau hanya ada dua alternatif yang bisa dilakukan oleh manusia. Mau kemudian taat kepada Yesus, atau mau kemudian lebih memilih melakukan apa yang dibisikkan oleh roh jahat itu, yaitu melawan kehendak Allah. Itu yang ada juga pada diri kita semua. Kita semua, hati kita tersentuh oleh pengorbanan Yesus. Namun kita juga menyadari bahwa sebenarnya lah melalui pengorbanan Yesus itulah kita menerima keselamatan sepanjang kita percaya pada pengorbanannya. Namun percaya kepada pengorbanannya, saudara-saudara, tidak serta-merta kita menjadi orang yang baik, karena yang namanya roh jahat, sekalipun itu sudah nyata dikalahkan oleh Yesus, tetap akan mengganggu kehidupan kita. Lalu bagaimana kita harus melakukan ketaatan kita kepada Yesus? Ya, hanya satu hal yang harus kita lakukan dan kita miliki. Tetap beriman dengan kuat kepada Yesus, karena Yesus sudah menyatakan bahwa roh jahat itu tunduk kepadanya. Itu juga yang harus kita menjadi sikap kita di dalam kehidupan ini. Oleh karenanya, saudara-saudara, marilah di dalam kita menerima pengutusan Tuhan, setelah kita menerima panggilan bertobatlah dan percayalah kepada Injil, tentu bahwa kerajaan Allah yang sudah dekat itu juga menjadi pewartaan kehidupan kita sehari-hari. Tidak ada yang lain. Dan itu hanya bisa kita lakukan kalau kita, hati kita senantiasa merasa tersentuh oleh pengajaran Yesus. Dan kemudian roh yang baik itu memimpin kehidupan kita, supaya kita dapat kemudian menjadi taat kepadanya. Takjub dan taat itu yang harus menjadi sikap kita, untuk kita percaya bahwa kita pun dapat menjadi murid-murid Yesus yang tidak akan ditundukkan oleh roh jahat itu dalam kehidupan kita. Sekali lagi, karena kita mau beriman kepada Yesus. Tuhan memberkati. Amin. Kita masuki saat teduh.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana yang sudah diwartakan dalam warta jemaat bahwa pada hari Minggu yang akan datang, Gereja Kristen Jawa Joyo Diningrat menyelenggarakan ibadah sakramen perjamuan. Nah, supaya kita benar-benar dapat mempersiapkan diri kita, iman kita, dan kemudian menjadi layak untuk ikut dalam pelayanan sakramen perjamuan itu, sekarang marilah kita bersama-sama menguji diri kita masing-masing. Kita siapkan hati kita untuk menguji diri kita masing-masing. Dan jawablah pertanyaan-pertanyaan ini dalam hati saudara masing-masing. Apakah kita mengakui akan segala kekurangan, dosa, kesalahan yang ada di dalam diri kita, sehingga kita menyesal, sehingga kita malu dan bertobat di hadapan Tuhan Allah? Yang kedua, apakah kita percaya bahwa kita telah menerima anugerah kasih Allah berupa penyelamatan melalui pengorbanan Yesus Kristus yang telah menderita sengsara kematian dan kebangkitan itu? Dan yang ketiga, apakah kita juga mempunyai niat yang sungguh-sungguh, tekad yang sungguh-sungguh untuk senantiasa bersyukur di dalam ketaatan kepada Tuhan, baik itu di dalam angan-angan, perkataan, maupun tingkah laku kita? Jawablah semua itu di dalam hati saudara-saudara. Dan marilah kita berdoa. Kami datang kepadamu kembali ya Tuhan, di dalam ucap syukur kami karena sapaan firman-Mu yang telah mengingatkan kami semua betapa melalui kehadiran Roh-Mu yang kudus dalam kehidupan kami, namun di sisi yang lain roh yang jahat itu senantiasa juga mengganggu kehidupan kami semua. Oleh karenanya dalam kesadaran yang demikian itu ya Bapa, tolonglah kami agar kami senantiasa dapat tersentuh dan menjadi takjub akan kuasa pertolongan-Mu, kuasa kasih-Mu dalam kehidupan kami, dan taat untuk melaksanakan apa yang menjadi panggilan-Mu sebagaimana Yesus Kristus yang telah lakukan semuanya itu untuk keselamatan kami semua. Dan di dalam rangka itu pula lah ya Bapa, kalau pada minggu yang akan datang kami akan menerima pelayanan sakramen, kiranya melalui pengujian diri kami masing-masing, kami Engkau jumpai layak untuk mengikuti dan menerima pelayanan sakramen perjamuan itu. Persiapkanlah kami, karena kami percaya bahwa hanya dengan pertolongan-Mu saja kami benar-benar dapat mempersiapkan diri kami untuk menerima pelayanan sakramen perjamuan itu. Terima kasih Tuhan atas karunia-Mu yang begitu besar
bagi kehidupan kami, dan ampunilah akan segala dosa kesalahan kami. Dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami telah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah ini kita sudah mempersembahkan kepada Tuhan persembahan sebagai ucap syukur kita kepada Tuhan. Dan firman Tuhan menyapa kita dari Amsal 11 ayat 25. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Jemaat yang terkasih, marilah kita pujikan nama Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat 146, bait yang pertama, bawa persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka, bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Marilah kita haturkan persembahan kita kepada Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Kembali kami menghadap kehadirat-Mu Bapa, sungguh kami bersyukur Tuhan sudah menyapa kami dengan firman-Mu melalui Bapak Pendeta Emeritus Widiatmo Herjanto. Sungguh kami beruntung, sungguh kami berbahagia karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Engkau yang membuat kami takjub karena kuat kuasa-Mu kepada setiap kami. Dan ketakjuban kami akan membawa kami kepada ketaatan kami di dalam setiap kesempatan hidup yang Tuhan berikan kepada kami. Tuntunlah kami senantiasa Bapa, agar kami dapat hidup taat akan Engkau di dalam segala situasi yang kami hadapi. Terima kasih oh Tuhan, pada kesempatan ini kami juga menghaturkan syukur melalui persembahan yang kami haturkan untuk Engkau. Kiranya Engkau kuduskan persembahan kami Bapa. Biarlah persembahan ini boleh kami pakai untuk memperluas kerajaan-Mu, khususnya di GKJ Joyotiningrat ini. Kami juga berdoa untuk para milik-Mu yang Engkau pilih untuk mengelola persembahan ini. Biarlah Engkau juga berkati supaya dapat mengelola persembahan ini dengan bertanggung jawab dan takut akan Engkau. Terima kasih oh Tuhan. Dan kami mau mengakhiri ibadah kami pada saat ini. Kiranya Engkau juga berkati kami di dalam kami melanjutkan hidup pemberian-Mu ini, dan kami dapat hidup takut akan Engkau. Terima kasih oh Tuhan, ampuni setiap dosa dan kesalahan kami. Doa yang tiada sempurna ini kami pinta di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara diajak dengan bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada saat ini.
Dan marilah kita bersama-sama menyanyikan nyanyian pengutusan dari pelengkap Kidung Jemaat 274 baitnya yang pertama dan kedua. Pakailah waktu anugerah Tuhanmu. Pakailah waktu anugerah Tuhan, hidupmu singkat bagaikan kembang. Mana benda yang kekal di hidupmu, hanyalah kasih tak akan lenyap. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jangan menyia-nyiakan waktumu, hibur dan tolonglah yang berkeluh. Biarlah lampumu terus bercahaya, muliakanlah Tuhan di hidupmu. Tiada yang bakal di dalam dunia, segala yang indah pun akan lenyap. Namun kasih-Mu demi Tuhan Yesus sungguh bernilai dan tinggal tetap. Jemaat yang terkasih, marilah kita memperbaharui iman bersama dengan orang percaya di seluruh dunia dan di sepanjang abad dengan mengungkapkan pengakuan iman menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Saudara-saudara, sekarang arahkanlah hati kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus beserta saudara-saudara sekalian. Amin. Beserta